Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramawati, NPM D1 D019037. Saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses yang terkait dengan penjabaran tujuan organisasi, pembuatan semua strategi untuk mencapai tujuan organisasi, dan membangun suatu tatanan secara menyentuh untuk menyatukan dan mengkoordinasikan semua pekerjaan di dalam organisasi. Yang kedua yaitu tujuan perencanaan. Yang pertama, untuk mendorong agar pemimpin proyek dapat berkoordinasi dengan pihak lain dan mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pihak lain. Yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian karena pemimpin proyek harus mengantisipasi adanya perubahan dan mempertimbangkan apa saja dampak dari perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga, mengurangi tumpang tindih aktivitas yang tidak perlu dilakukan. Yang keempat, untuk menghasilkan standar yang digunakan dalam fungsi pengawasan proyek. 2. Kaitan antara perencanaan proyek dengan kinerja proyek. Berbagai penelitian antara lain PER 11, Robbins dan Robinson 1987, Vers, Freeman dan Robinson 1987, dan lainnya menunjukkan bahwa antara perencanaan proyek dengan kinerja proyek memiliki kaitan. Hal ini tentu juga menunjukkan pada perencanaan formal proyek. Kaitan tersebut ditunjukkan dengan hasil penelitian di atas sebagai berikut. Yang A. Perencanaan formal atau proyek terkait dengan dapat diraihnya profit atau laba yang lebih tinggi. B. Kualitas proses perencanaan dan pelaksanaan rencana-rencana yang baik dapat mendukung tercapainya kinerja atau proyek lebih tinggi daripada hanya sekedar meluaskan ruang lingkup perencanaan. C. Kurang atau tidak tercapainya secara efektif dan efisien tujuan perencanaan formal atau proyek. D. Perencanaan proyek dan kinerja proyek dipengaruhi oleh kerangka waktu perencanaan. Artinya, bahwa organisasi perlu memperhitungkan waktu atau saat kejadian dibuatnya perencanaan dengan waktu atau saat implementasi perencanaan tersebut akan dilakukan. Kemudian mengidentifikasi dan menganalisis. Yang pertama, apakah masih relevan tujuan tersebut di masa depan? Yang kedua, apakah masih relevan kebutuhan alat atau sumber daya proyek lain yang akan digunakan nantinya di masa depan atau saat perencanaan tersebut diimplementasikan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, apakah masih relevan sasaran perencanaan tersebut dengan situasi kondisi yang akan terjadi saat perencanaan tersebut diimplementasikan di masa yang akan datang. Umumnya, pengalaman dari berbagai organisasi yang ada membutuhkan setidaknya atau minimal jangka waktu 4 tahun untuk melihat dampak dari hasil perencanaan formal tersebut diimplementasikan. Dan yang ketiga, faktor kontingensi yang dipaparkan oleh Robbins dan Kultur 2002, bahwa faktor kemungkinan atau faktor kontingensi yang mempengaruhi perencanaan proyek adalah yang A. Tingkat manajemen dalam organisasi. Artinya, pada tingkat manajemen bahwa lebih banyak membuat perencanaan yang bersifat operasional daripada perencanaan taktis. Dan B. Ketidakpastian lingkungan. Yang C. Kekuatan komitmen pemangku kepentingan organisasi di masa depan. Semakin berpengaruhnya perencanaan yang sekarang terhadap komitmen masa depan, maka semakin lebih lama kerangka waktu perencanaan yang harus dipertimbangkan dalam rencana yang dibuat oleh pimpinan proyek. Sebelum melakukan perencanaan, perlu melaksanakan kegiatan-kegiatan pengumpulan informasi tentang lingkungan organisasi proyek antara lain. Yang A. Pemindaian lingkungan, yakni mengamati lingkungan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Dan B. Penelusuran pesaing, yakni kegiatan pemindaian lingkungan yang mencari tahu identitas pesaing. Dan C. Peramalan, yakni prediksi tentang hasil keluaran yang dapat dijadikan masukan. Dan D. Studi banding antara pencairan praktik terbaik dari pesaing maupun bukan pesaing yang membuat pihak-pihak tersebut mencapai kinerja terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sabrina dengan NPM D1 D019099 ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan rekan-rekan saya tadi, yaitu yang keempat, efektivitas perencanaan proyek dalam lingkungan dinamis. Salah satu faktor kemungkinan utama atau faktor kontingensi utama yang mempengaruhi jenis perencanaan yang akan dibuat oleh pemimpin proyek adalah faktor ketidakpastian lingkungan dalam lingkungan yang dinamis. Faktor ketidakpastian lingkungan lebih menyerupai suatu norma atau tatanan aturan dan tatanan nilai-nilai daripada hanya sekedar suatu hal pengecualian yang diperhitungkan dalam membuat perencanaan efektif dalam lingkungan dinamis. Artinya, faktor ketidakpastian lingkungan adalah hal yang utama yang perlu dipertimbangkan dalam membuat suatu perencanaan yang efektif. Jadi, faktor ketidakpastian lingkungan bukan lagi sebagai pertimbangan tambahan yang dapat diabaikan jika faktor-faktor lainnya telah diperhitungkan. Oleh sebab itu, dalam ketidakpastian lingkungan, pemimpin proyek pasti berkeinginan untuk membuat perencanaan yang terukur, tetapi juga dapat fleksibel. Dalam hal ini,
pimpinan proyek harus menyadari bahwa dalam lingkungan dinamis, perencanaan yang efektif merupakan suatu proses yang terus berjalan. Untuk itu, pimpinan proyek harus terus waspada dengan dinamika perubahan lingkungan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Perubahan-perubahan lingkungan tersebut kemudian diakomodasi dalam proses perencanaan sebagai tambahan wacana dalam perencanaan yang membuat perencanaan menjadi lebih fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kuatnya upaya untuk membuat perencanaan yang efektif dapat mendukung perbaikan kinerja yang lebih bernilai. Hal ini disebabkan oleh karakter aktivitas perencanaan proyek yang mengutamakan pembelajaran dalam merangkum semua faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan di masa yang akan datang. Yang kelima, rangkaian kegiatan sesuai rencana kerja. Penyelesaian beberapa unsur gerak diperlukan untuk melaksanakan suatu gerak. Penyelesaian beberapa gerakan diperlukan untuk melaksanakan satu kegiatan. Sesuatu proyek itu terdiri dari rangkaian dari ratusan atau bahkan ribuan kegiatan yang dikelompok-kelompokkan menjadi beberapa pekerjaan. Dengan lain perkataan, suatu proyek dapat diperinci menjadi beberapa pekerjaan dan masing-masing pekerjaan terdiri dari beberapa kegiatan. Apabila digambarkan dalam bentuk skema atau bagan, akan terlihat seperti ini. Dari skema bagan tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian seluruh pekerjaan diperlukan untuk dapat melaksanakan sesuatu proyek, sedangkan standar waktu dapat dipergunakan untuk menentukan waktu yang diperlukan bagi penyelesaian proyek yang bersangkutan. Dengan demikian, rencana kerja yang harus disusun untuk melaksanakan sesuatu proyek akan berisi tentang urutan pekerjaan yang paling efisien yang harus dilaksanakan, beserta rencana tentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Rencana kerja semacam ini sangat penting artinya bagi suatu kegiatan usaha karena berkaitan erat dengan masalah efisiensi, baik efisiensi penggunaan tenaga kerja, efisiensi penggunaan bahan-bahan, maupun efisiensi penggunaan peralatan. Oleh sebab itu, rencana kerja semacam ini tidak hanya dibutuhkan oleh proyek-proyek besar saja, tetapi juga perlu diterapkan pada setiap usaha, baik yang bertujuan menjadi keuntungan atau profit, maupun yang tidak bertujuan mencari keuntungan atau non-profit. Perkenalkan, nama saya Fredrik Ferdinand Ardiansah. Baik, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk rencana kerja. Rencana kerja dapat disusun atau disajikan dalam beberapa bentuk, antara lain yang pertama, bentuk tabel, yaitu urutan-urutan pekerjaan beserta waktu untuk menyelesaikan disusun baris demi baris dari atas ke bawah. Sebagai contoh sederhana, misalnya rencana kerja seseorang suami yang akan berangkat ke kantor, itu dapat disusun dalam bentuk tabel. Yang kedua, bentuk bagan skema, yaitu urutan-urutan pekerjaan disusun dalam suatu bagan skema yang sekaligus menunjukkan pula rangkaian urutan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, misalnya rencana kerja seorang suami yang akan berangkat ke kantor dapat disusun dalam bentuk skema. Seperti itu kira-kira. Oke, baiklah, melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Di sini saya akan membahas mengenai analisis diagram kerja. Bagian A yaitu mengenai diagram kerja, di mana diagram kerja ini menggunakan beberapa simbol seperti yang akan saya sebutkan, yaitu pertama simbol lingkaran dan yang kedua simbol anak panah. Di mana simbol lingkaran menunjukkan suatu keadaan atau event, sedangkan anak panah menunjukkan aktivitas atau pekerjaan. Baiklah, agar rekan-rekan semua lebih paham mengenai diagram kerja, di sini saya akan menjelaskan diagram kerja melalui contoh diagram kerja seorang suami yang akan berangkat ke kantor. Di mana seperti yang sudah saya gambarkan, yaitu terdapat sebuah diagram kerja, dan saya akan menjelaskan mengenai keterangan atau simbolnya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Simbol lingkaran menunjukkan event atau keadaan tertentu, sedangkan anak panah menunjukkan suatu aktivitas atau pekerjaan. Kita mulai dari diagram contoh diagramnya, yaitu diagram suami yang akan berangkat kerja, di mana terdapat dua jalur, yaitu A, B, C, E, F, dan jalur A, D, E, F. Ingat, kita memiliki dua jalur. Dimulai dari yang pertama, yaitu dari suami keadaan, karena lingkaran adalah keadaan, dan keadaan pertama A, yaitu keadaan suami yang belum mandi dan istri yang belum menyiapkan sarapan pagi. Keadaan B menunjukkan keadaan suami yang telah mandi dan belum berpakaian. Keadaan C menunjukkan keadaan di mana suami telah berpakaian dan belum sarapan pagi. Keadaan D menunjukkan istri yang telah menyiapkan sarapan dan
suami yang belum sarapan pagi. Keadaan E menunjukkan suami yang telah sarapan pagi dan belum berangkat ke kantor. Dan keadaan F menunjukkan suami telah sampai di kantor. Tadi yang saya jelaskan merupakan lingkaran atau event atau keadaan, dan tanda anak panah ini merupakan aktivitas di mana menunjukkan aktivitas suami, di mana pada A ke B menunjukkan aktivitas suami yang mandi, B ke C menunjukkan aktivitas suami berpakaian, C ke E menunjukkan aktivitas suami sarapan, sama seperti D ke E yaitu aktivitas suami sarapan, dan E ke F menunjukkan aktivitas suami berangkat ke kantor. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa dari diagram kerja tersebut membutuhkan ada 2 jalur, di mana masing-masing jalur membutuhkan waktu yang berbeda. Ada yang 80 menit dan 85 menit, di mana pada jalur A, B, C, E, F membutuhkan waktu sekitar 80 menit, dan pada jalur kedua A, D, E, F membutuhkan waktu 85 menit, sehingga perbedaan waktu tersebut ada selisih 5 menit. Perbedaan selisih 5 menit ini didapat dari A, B, C, A ke B ke C, yaitu membutuhkan waktu 35 menit, total dari 20 ditambah 15, dan dari A ke D didapat waktu 40 menit, sehingga 40 dikurang 35 menit inilah misalkan 5 menit. Waktu 5 menit ini merupakan waktu tunggu untuk pekerjaan bagian E atau event E, yaitu waktu tunggu dari C ke E atau dari pengerjaan D ke E inilah ada waktu tunggu 5 menit. Waktu tunggu 5 menit inilah disebut dengan kelonggaran waktu. Dan pada bagian selanjutnya saya akan membahas mengenai B, manfaat analisis diagram kerja, di mana manfaat analisis diagram kerja ini terbagi menjadi beberapa seperti yang saya sebutkan, yaitu 5 manfaat. Pertama, diketahui urutan serta prioritas pekerjaan. Yang kedua, diketahui pekerjaan yang dapat ditunda pekerjaannya tanpa mengakibatkan tertundanya proyek secara keseluruhan. Dan yang ketiga, diketahui kelonggaran waktu yang dapat dimanfaatkan, seperti yang saya telah jelaskan mengenai kelonggaran waktu pada bagian sebelumnya. Dan yang keempat, diketahui pekerjaan yang harus diselesaikan tepat waktu agar tidak dapat mengakibatkan terganggunya pekerjaan lainnya. Dan yang kelima, diketahui perlu tidaknya suatu pekerjaan dipercepat penyelesaiannya untuk meningkatkan efisiensi. Dan bagian terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai metode algoritma dan menentukan dimulainya suatu pekerjaan dari 2 sudut pandang, di mana metode ini memiliki 2 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, waktu dimulai dini, dan yang kedua yaitu waktu dimulai lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Elvia, NPM D1 D019015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode matriks dan analisis penentuan waktu optimal. Di mana metode matriks ini merupakan metode untuk mengetahui jalur krisis suatu proyek. Jalur kerja digambarkan dengan menggunakan suatu matriks. Metode matriks memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan gambar kerja melalui matriks sederhana dan tidak makan banyak kertas. Yang kedua, pembuatan jalur kerja lebih singkat waktunya. Yang ketiga, matriks lebih sesuai untuk diterapkan pada penggunaan komputer, dan ini merupakan ciri perkembangan dalam dunia modern. Metode matriks juga bertolak pada analisis waktu mulai dini dan waktu mulai lambat dari tiap-tiap pekerjaan. Konsep serta cara untuk menentukan waktu mulai dini dan waktu mulai lambat dalam model algoritma tetap digunakan model matriks. Matriks yang disusun menunjukkan hubungan antara baris-baris yang disusun secara vertikal dalam kolom-kolom yang berurutan secara horizontal. Bisa kita lihat dari contoh matriks dengan urutan pengerjaannya. Yang pertama, pekerjaan A ke B memerlukan waktu penyelesaian selama 30 menit. Oleh karena itu, pada petak pertemuan antara baris A dengan kolom ditulis angka 30 menit. Yang kedua, pekerjaan B ke C memerlukan waktu penyelesaian selama 40 menit. Oleh karena itu, pada petak pertemuan antar baris B dengan kolom C ditulis angka 40 menit. Yang ketiga, pekerjaan C ke D memerlukan waktu penyelesaian selama 35 menit. Oleh karena itu, pada petak pertemuan antara baris C dengan kolom D ditulis angka 35 menit, dan seterusnya. Analisis penentuan waktu optimal. Sebagaimana telah diuraikan, apabila memang dikehendaki maka suatu proyek bisa dipercepat penyelesaiannya. Percepatan penyelesaian suatu pekerjaan proyek dilakukan dengan cara menyelesaikan satu atau beberapa pekerjaan yang berada pada jalur kritis. Percepatan penyelesaian pekerjaan akan mendatangkan keuntungan, khususnya pada penggunaan biaya-biaya. Semakin percepatan
penyelesaian suatu pekerjaan proyek, maka konsekuensinya meningkat pula penggunaan tenaga dan aktivitas sehingga akan meningkatkan biaya langsung. Sebaliknya, makin diundur penyelesaian suatu pekerjaan akan semakin meringankan beban biaya langsungnya. Biaya-biaya langsung semacam ini misalnya biaya berhubungan dengan lembur. Tarif-tarif untuk kerja lembur lebih tinggi dibandingkan dengan tarif-tarif pada waktu normal. Yang kedua, biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan sebagai akibat dari semakin tingginya tingkat kelelahan para pekerja. Yang ketiga, biaya-biaya tambahan kerugian yang berhubungan dengan menurunnya tingkat efisien kerja yang disebabkan karena bekerja secara terburu-buru dan sebagainya.